Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News pencarian dan evakuasi korban longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo. Bersama saya Virgi Bakar dan inilah Breaking News Metro TV. Keluarga korban longsor tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo mendatangi posko SAR gabungan. Isak tangis tak terbentung saat mereka mengetahui keluarganya telah meninggal dunia. Terlalu banyak ini sih bukan longsor, jangan mau banting apa, Salah satu keluarga korban menyebut mereka mendapatkan informasi keluarganya meninggal dunia akibat longsor di lokasi tambang emas dari salah satu penambang yang selamat. Seorang keluarga korban seorang keluarga korban bernama Iman mengaku ada dua keluarganya yang meninggal dunia akibat longsor tambang yang terjadi Sabtu malam lalu. Iman bersama keluarga termasuk istri salah satu korban mendatangi posko untuk mengambil jasad keluarganya yang menjadi korban meninggal dunia. Tim SAR gabungan terus melakukan proses pencarian korban longsor di lokasi tambang emas Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Hingga Kamis siang, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 23 orang dan 33 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Proses pencarian korban longsor di tambang emas Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus dilakukan. Sulitnya medan juga kondisi cuaca yang masih kerap turun hujan menyulitkan tim SAR gabungan untuk mencari korban. Untuk mempermudah mendapatkan informasi terkait perkembangan pencarian korban, keluarga korban dipersilahkan untuk mendatangi posko SAR gabungan. Setiap penemuan korban baru akan langsung diinformasikan di posko ini, sehingga mempermudah pihak keluarga yang akan melakukan penjemputan. Hingga Kamis siang tercatat sebanyak 23 orang meninggal dunia, 33 orang masih dalam pencarian, dan 81 orang selamat hingga total korban sebanyak 137 orang. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban longsor di lokasi tambang emas Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Data sementara hingga Kamis siang sebanyak 33 korban belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian. Proses pencarian korban longsor di lokasi tambang emas Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo masih terus dilakukan. Material longsor yang terjadi pada Minggu 7 Juli 2024 ini menerjang titik bor tambang, kamp para penambang, hingga warung makan yang melayani para pekerja tambang. Akibat longsor ini, banyak pekerja tambang maupun warga yang berada di area tambang menjadi korban. Seorang pekerja tambang bernama Ridwan Wajeh mengisahkan bagaimana ia menggali material longsor yang menutup lubang tambang emas ilegal tempat sejumlah rekannya tertimbun. Di longsor dia bagi satu kali dan tanpa, sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu limbah yang torong ada susu. Di dalam ini? Di luar. Di luar. Nah, sementara dorong dalam lubang. Iya.
Habis itu ruang so tutup karena so longsor so bage. Saya turun ke bawah kan cari orang membongkar palorang, cuma yang lain tidak mau karena semalam, nanti katanya nanti besok pagi. Nah, sekitaran jam-jam 6 begitu sudah diadakan itu penggalian. Sementara pekerja tambang lainnya Nopri mengaku sempat bertahan di dalam lubang tambang selama 8 jam pada kedalaman 10 meter hingga akhirnya dievakuasi petugas. Di dalam. Orang pas mau keluar cuma DP mulubang kan memang sota timbun kemari. Jadi so pasrah. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan karena orang pikir insya Allah pagi paling dorang mau ada yang mau makan selamat. Selama beberapa jam di dalam itu Pak, ada minum air atau bagaimana? Banapas kan sudah tutup? Cuma air. Masih ada air di sisa di aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang ada minum sedikit. Untuk banapas? Iya. Kalau banapas? Upaya pencarian dan evakuasi korban longsor terus dilakukan. Personil Basarnas Manado pun diberangkatkan ke Bone Bolango untuk membantu pencarian korban. Berbagai peralatan pendukung evakuasi turut dibawa, termasuk peralatan ekstrikasi, peralatan medis, alat komunikasi, serta alat pendukung lainnya. Telah memberangkatkan satu tim dari Kantor SAR Manado untuk memperkuat perdukungan operasi dalam menindaklanjuti penanganan pencarian korban yang dinyatakan hilang. Untuk teknis pencarian tentunya kami dibawa kendali SAR Mission Koordinator dari Kepala Kantor SAR Gorontalo. Hingga Kamis siang, jumlah korban longsor di lokasi tambang emas di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, tercatat sebanyak 23 orang meninggal dunia, 33 orang dalam pencarian, dan 81 orang selamat, hingga total korban sebanyak 137 orang. Tim Liputan Metro TV. Pada hari keempat, tim SAR gabungan memaksimalkan proses pencarian dan evakuasi korban bencana longsor tambang ilegal Bone Bolango, Gorontalo. Untuk sampai ke lokasi, tim evakuasi harus melewati medan yang sulit dan tidak bisa diakses kendaraan. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Andre Septian dan juru kamera Nur Ihsan dari Posko Utama Bencana Bone Bolango. Upaya pencarian di hari keempat bencana longsor yang menerjang Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango terus dimaksimalkan. Dan seperti inilah gambaran terkini dari Posko Utama, tempat seluruh pendataan baik korban yang dinyatakan meninggal dunia maupun korban yang sudah selamat dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Untuk terkini, korban yang sudah berhasil dievakuasi namun dalam kenyataan meninggal dunia sebanyak 23 orang. Namun upaya juga terus dilakukan, tak hanya untuk mencari warga yang masih dinyatakan hilang, masih ada sekitar 30 orang. Tim SAR juga terus mengupayakan pencarian meskipun di tengah sulitnya medan maupun kondisi cuaca. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung Kasubsi Ops Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dengan Pak Bagus Ngurah. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Pak. Ya. Pak Bagus, bisa disampaikan kepada pemirsa Metro TV untuk update terkini proses pencarian evakuasi untuk korban longsor ini bagaimana Pak untuk saat ini? Sampai saat ini kami sedang masih berusaha untuk mencari dan melaksanakan evakuasi korban. Sampai saat ini yang berhasil kami evakuasi adalah yang meninggal ada 23 orang dan yang selamat itu 90 orang dan yang masuk dalam daftar pencarian itu ada 30 orang. Jadi sejak kemarin ada 31 orang, sudah berkurang menjadi 30 orang Pak ya? Iya, kami setiap hari ada update, jadi data yang kami terima ataupun yang sudah melapor kami akan selalu update. Baik itu yang masuk di dalam daftar dalam pencarian ataupun yang tidak termasuk kami update terus. Oke, sejauh ini sudah ada penambahan total 90 orang untuk korban yang selamat. Lalu berapa personil yang diterjunkan Pak untuk pencarian di seluruh titik bor yang menjadi titik longsor?
Tadi pagi kami menerjunkan 50 personil yang awalnya sudah ada sekitar 273 personil, tetapi kami A+, sekarang dalam perjalanan yang tadi pagi naik 50 personil, dan dalam perjalanan juga ada turun, itu masih dalam proses A+-an. Lalu kendala apa yang terbesar yang dialami oleh tim gabungan di lapangan, Pak, mengingat kondisi juga saat ini masih cukup turun hujan yang sangat tinggi? Kendala yang kami hadapi yaitu cuaca. Selain cuaca, hari ini sudah mulai hujan kembali. Terus juga kendala medan. Jadi medan juga cukup sulit untuk dilalui, butuh waktu yang lama untuk tembus sampai di lokasi kejadian. Terima kasih Pak Bagus Ngurah untuk informasinya. Namun pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat langsung bagaimana data potensi maupun juga peta yang ada di titik lokasi kejadian. Dan inilah pemirsa beberapa gambaran yang sudah dipetakan oleh tim SAR gabungan mengenai data potensi, dan bisa dilihat di sini adalah salah satu titik bor yang menjadi lokasi titik longsor. Nah, di sini ada 3 titik bor, merupakan titik bor 17, 18, dan 19 dengan luasan area 63.319 meter persegi. Dan yang ini adalah titik kedua, titik bor 139 yang juga merupakan disinyalir tempat terbanyak terjadinya korban jiwa yang ada di sana. Dan sedikit akan kami gambarkan bagaimana peta perjalanan tim SAR gabungan dari posko utama tempat kami melaporkan saat ini untuk bisa mencapai ke titik bor 17, 18, 19 maupun titik bor 1, 3, dan 9. Di sini ini merupakan titik posko utama tempat seluruh informasi dirangkum mengenai data korban jiwa maupun data korban yang selamat. Kemudian tim SAR gabungan harus melakukan perjalanan secara infanteri atau berjalan mengikuti dan menyusuri medan yang cukup berat karena ada hutan, kemudian juga melewati sungai untuk bisa mencapai akhirnya ke titik bor 17, 18, 19 maupun titik bor 1, 3, dan 9. Namun memang upaya percepatan sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Gorontalo telah menerjunkan 1 helikopter dari Baharkam Polri untuk bisa mengevakuasi seluruh korban jiwa yang ditemukan di titik lokasi, karena menurut dari Kapolda Gorontalo Irjen Puji mengatakan bahwa percepatan dengan pengiriman menggunakan helikopter hanya membutuhkan waktu 5 menit. Dan selain itu pemirsa, ini juga menjadi posko utama bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan apabila masih merasa ada keluarga mereka yang hilang, para penambang-penambang yang belum kembali bisa terus melaporkan ke posko utama ini sehingga bisa didata dan juga berharap untuk bisa ditemukan apabila keluarga merasa kehilangan sanak keluarga mereka. Dari Kabupaten Bone Bolango, Sulawesi, Gorontalo, Andre Septian, Nurisan melaporkan. Pemirsa, breaking news, pencarian dan evakuasi korban longsor tambang di Bone Bolango akan berlanjut usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.